Selamat sore teman-teman calon peserta PPG tahun 2022. Kali ini saya akan berbagi seperti apa kemungkinan teknis pretest ataupun seleksi akademik PPG tahun 2022. Daring berbasis domisili. Yang suka silakan di-share, jangan lupa subscribe. Yang nggak suka bisa dislike video ini. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaan yang pertama adalah seperti apa kemungkinan pretest daring berbasis domisili? Nah, teman-teman, analisis saya itu mengacu pada pelaksanaan UP tahun 2021. Nah, jika mengacu UP tahun 2021, yang pertama adalah ujian melalui laptop ataupun komputer PC peserta. Jadi nampak seperti gambar di layar ini, ya teman-teman ya. Yang kedua, kamera laptop itu aktif di dashboard ujian dan diawasi oleh panitia. Jadi teman-teman, jadi kamera di laptop teman-teman nanti akan memantau seperti apa teman-teman mengerjakan UP kalau UP di tahun 2021. Yang ketiga, itu ada satu kamera ya, satu kamera seperti ini, teman-teman, melalui handphone ya, yang terhubung ke Zoom panitia. Jadi kamera ini mengawasi teman-teman mengerjakan ujian ataupun seleksi akademik melalui laptop ataupun PC teman-teman, ya. Yang keempat, itu ada pengawas ya yang memantau teman-teman mengerjakan ujian, ya. Jadi kalau teman-teman noleh-noleh, lain-lain dan lain sebagainya, gerak-gerik yang mencurigakan, maka pengawas bisa mengkonfirmasi kepada teman-teman melalui dashboard ujian teman-teman. Ya, jadi nanti bisa jadi ada pemberitahuan, tolong fokus bekerja, nah gitu, atau jangan curang dan lain sebagainya. Kalau gerak-gerik kita sebagai peserta ujian itu mencurigakan. Ya, jadi nampaknya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada laptop, kemudian terhubung ataupun kameranya aktif memantau teman-teman, kemudian ada juga satu kamera melalui handphone memantau sekitar teman-teman. Nah, ini analisa saya jika mengacu UP tahun 2021. Nah, gambar nyatanya itu seperti ini, teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Ini contoh mahasiswa yang melaksanakan UP di tahun 2021 ya. Jadi ada laptop, kemudian ada kamera memantau gini kita. Jadi walaupun UP kemarin di tahun 2021 daring berbasis domisili, jadi dari tempat peserta, tetapi saya misalkan sebagai pengawas sudah bisa meyakinkan bahwa teman-teman itu mengerjakan sendiri dan tanpa joki, ya. Karena sebelumnya teman-teman harus memperlihatkan kartu peserta, apa namanya, wajah, KTP dan lain sebagainya. Sehingga saya selaku panitia yakin bahwa teman-temanlah sebagai peserta UP di tahun 2021. Nah, kemungkinan jika seleksi akademik ataupun pretest tahun 2022 seperti itu, maka menurut saya, analisa saya, kemungkinannya akan seperti itu. Kalau memang benar seleksinya berbasis domisili. Ya, begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh tryout yang kami selenggarakan. Jadi kami, Bimon Singaraja kemarin juga menyelenggarakan tryout pelaksanaan UP tahun 2021 ya. Jadi kami punya sistem LMS juga. Jadi teman-teman pengalaman mengerjakan ya, pengalaman mengerjakan di komputer ataupun PC teman-teman daring berbasis domisili akan sama ya. Jadi misalkan ada 100 soal, kami juga ada 100 soal di sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya ada apa namanya itu ada soal yang dipilih, kemudian ada waktu penghitungan mundur, kemudian kalau ragu berikan tanda dan lain sebagainya sama. Nah, kemudian kita pantau juga di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Saya selaku ya penyelenggara bimbingan bisa memantau teman-teman apakah teman-teman mengerjakan sendiri atau tidak. Nah, pelaksanaan seleksi akademik kira-kira jika mengacu seperti pelaksanaan UP tahun 2021, maka kira-kira kan seperti ini. Ya. Jadi, saya bisa memantau teman-teman misalkan
saya selaku pengawas ada 25 orang, maka saya bisa lihat 25 orang melalui kamera di Zoom HP masing-masing peserta. Nah, jadi kalau sudah begini kan, kalau ada orang lain membantu menjawab dan lain sebagainya, sudah nggak bisa. Ya kan? Jadi kalau ada orang lain dan lain sebagainya, saya sudah bisa ingatkan melalui aplikasi di dashboard ujian, saya bisa ketik dari sini misalkan, tolong peserta nomor sekian, pandangan tetap ke depan ke laptop, jangan lain-lain dan lain sebagainya. Nah, saya bisa mengkomunikasikan. Nanti pelaksanaan pasti ada tata tertibnya. Misalkan tata tertibnya adalah berapa lama kalau kita meninggalkan laptop, kalau ke belakang berapa lama, apakah boleh mati dan lain sebagainya, itu semuanya sudah akan diatur. Sama seperti pelaksanaan UP tahun 2021. Ya. Jadi teman-teman walaupun daring, saya selaku panitia, misalkan saya sudah bisa meyakinkan bahwa teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik walaupun dari rumah masing-masing. Ya. Nah, masalah jaringan dan lain sebagainya itu diserahkan ke peserta. Karena kalau mengacu UP tahun 2021, itu adalah pelaksanaannya dari tempat masing-masing peserta atau tempat yang dipilih oleh peserta dengan pertimbangan akses internet gitu. Jadi misalkan teman-teman berasal dari daerah A, ya internetnya nggak cukup tuh, kurang gitu. Nah, teman-teman mau pindah saat mengerjakan UP itu boleh, gitu, ya, tidak masalah. Kemudian teman-teman berpindah, nginep di rumah keluarga, jaringan internetnya kuat, boleh di sana, ya, gitu ya. Jadi dibebaskan teman-teman mengikutinya dari mana saja. Dengan pertimbangan internet tidak dipermasalahkan. Yang penting tata tertibnya diikuti seperti ini. Teman-teman mengaktifkan Zoom, kameranya ya diaktifkan seperti ini, saya bisa pantau teman-teman semua. Ya, ini contoh aja ya. Kami juga menyelenggarakan, jadi teman-teman mengerjakan tryout di course kami, kemudian kami pantau juga. Jadi ini persiapan secara mental, dan ketika teman-teman sudah siap secara mental, maka teman-teman akan lebih tenang mengikuti seleksi ataupun ujiannya nanti. Begitu. Harapannya ya teman-teman mendapatkan nilai yang sesuai begitu. Nah, seperti apa teknis pretest ya daring berbasis domisili? Nah, jika mengacu UP tahun 2021 seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa di laptop peserta itu teman-teman sudah terpasang itu menggunakan SEB ya, Shape Exam Browser dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Ya teman-teman nanti pasti akan ada ya informasi dari pusat, aplikasi apa yang akan dipakai. Jadi kalau UP kemarin itu menggunakan SEB ya, Shape Exam Browser. Jadi teman-teman harus install itu, ya aplikasi itu. Nah berikutnya di aplikasi inilah nanti ya teman-teman akan dibagikan PIN dan lain sebagainya ketika masuk ke sana. Jadi teman-teman sama juga seperti mengerjakan soal-soal di kami Bimon Singaraja. Cuman kalau di Bimon belum aktif kameranya karena sistem kami masih masih proses ya. Jadi bagaimana kami bisa mengaktifkan kamera di course kami gitu. Nah, kalau dari pusat sama dengan seperti kami, cuman dia kameranya sudah bisa aktif sehingga bisa memantau keberadaan teman-teman dari laptop, kamera laptopnya gitu, selain kamera yang ada di handphone. Nah, kalau kemarin jadi peserta itu sudah masuk ke ruang Zoom itu paling lama 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Ya. Jadi sudah masuk ke Zoom panitia, sehingga nanti di situ panitia meminta kartu peserta, wajah, KTP, silakan handphonenya diputer 360 derajat, siapa aja yang ada di kiri kanan depan teman-teman gitu kan. Panitia itu yakin bahwa teman-teman tuh sendiri mengerjakan soal gitu. Yang ketiga, itu peserta harus mengikuti dan menaati pengawas baik dalam proses verifikasi maupun saat ujian ya. Jadi semua ada tata tertibnya. Jadi walaupun teman-teman dari rumah, saya berpikir hampir sama pelaksanaannya ketika teman-teman harus datang ke sebuah tempat. Ya. Nah, tolong itu disiapkan dengan baik. Nah, kemarin
Kalau mengacu kepada pelaksanaan UP kemarin, itu kalau dilihat di pedoman, itu kamera handphonenya itu berada 2 meter di depan peserta, agak ke kiri atau agak ke kanan. Itu kemarin. Maksudnya ini 2 meter agak ke kiri, agak ke kanan. Itu bisa menjangkau teman-teman di sekitar kiri kanan teman-teman itu siapa aja. Kalau kamera laptop ini kan begini arah pandangannya, kalau saya gambarkan ya. Yang di belakang laptop nggak kelihatan. Nah, nanti kamera handphone inilah yang memantau semuanya. Teman-teman bekerja di depan laptop. Apakah teman-teman sendiri mengerjakan pakai joki ataukah ada kecurangan gitu? Semuanya kita bisa pantau. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ketiga, saran saya adalah yang pertama, teman-teman harus menyiapkan semuanya dengan baik. Kalau UP ya teknis UP, belajar UP. Kalau seleksi akademik, ya teman-teman tunggu teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah itu seperti apa, silakan ditunggu dulu. Ini adalah cuman bayangan bagaimana pelaksanaan UP tahun 2021 ya. Handphone, charger, kabel roll, itu internet itu ya silakan disiapkan dengan baik itu. Ikuti semua tata tertib yang ada ya. Jangan teman-teman walaupun daring dari rumah, teman-teman mencoba untuk tidak mengikuti tata tertib, jangan. Itu semua sudah diatur dengan baik oleh pemerintah. Jangan coba curang dan melanggar, itu jangan sampai teman-teman, apalagi dengan sistem kamera di dashboard laptop dan kamera yang terpantau melalui Zoom, itu teman-teman tidak akan bisa curang, begitu ya. Berikutnya, jangan coba cari jawaban ke Google atau aplikasi yang lain. Jadi teman-teman pindah layar nih dari SEB pindah ke Google gitu. Rasanya sudah disetting tidak akan bisa teman-teman pindah jendela. Tapi jangan coba-coba juga pindah gitu ya. Nanti takutnya ada masalah. Begitu, jadi teman-teman bekerja dengan tulus, baik, saya yakin teman-teman akan diberikan pencerahan atau sinar ya, ataupun ridho oleh Yang Maha Kuasa, sehingga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Jangan juga coba rekam layar atau record. Jadi teman-teman berpikir, oh saya ini nanti kalau nggak lulus tahun depan saya sudah punya soal atau apa. Jangan coba-coba seperti itu teman-teman. Nanti kalau coba rekam layar atau record layar, itu pasti nanti komputernya berat atau laptopnya berat, kerjanya nanti ujiannya macet jadinya. Itu jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Berikutnya silakan belajar, latihan dan berdoa ya. Saya berharap teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan lulus seleksi akademik ataupun pretest PPG tahun 2022 ini. Ya. Teman-teman, berikutnya satu hal penting, jika teman-teman ingin melihat spesifikasi laptop di Windows 8 atau Windows 10, teman-teman tinggal tekan tombol Windows R ya, Windows R. Nanti teman-teman keluar kotak dialog run seperti ini. Jadi teman-teman tinggal ketik dxdiag ya, dxdiag. Kalau sudah tekan OK, nanti keluar seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah kelihatan ya, memorinya adalah RAM-nya 4 GB ya, atau 4000 MB, itu sama dengan 4 GB. Windows 10 64 bit, berarti itu sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau UP-nya tahun 2021 ya, itu minimal Windows 8 32 bit atau RAM-nya 2 minimal. Jadi kalau yang seperti ini sudah 4 ya. Nah, kira-kira itu teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Sekali lagi, yang suka silakan share, klik subscribe juga, tetapi yang nggak suka bisa dislike video saya ini. Terima kasih ya teman-teman semua.